Selamat pagi Pak Anwar, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PSAK 103 yaitu kombinasi bisnis. Anggota kelompok kami terdiri dari Caroline, Shervi, dengan saya sendiri Noviana, Karin, dan Felicia. Pengertian dari kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Tujuannya yang pertama, meningkatkan relevansi, keandalan, dan keterbandingan informasi mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Yang kedua, mengukur aset teridentifikasi dan liabilitas. Ketiga, mengakui dan mengukur goodwill. Dan yang keempat, menentukan jenis informasi yang diungkapkan. Jenis-jenisnya, yang pertama ada merger, yaitu proses penggabungan bisnis yang melibatkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan dan seluruh aset serta liabilitasnya diambil alih oleh pihak yang mengakuisisi. Yang kedua ada konsolidasi, yaitu penggabungan usaha antara dua perusahaan atau lebih, di mana untuk meneruskan kegiatan usaha gabungan dibentuk perusahaan baru. Yang ketiga ada akuisisi, yaitu pengambil alihan atau takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut dan perusahaan yang dibeli tetap ada. Ruang lingkupnya yang pertama ada pembentukan pengaturan bersama atau joint venture, yang kedua akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis, dan yang ketiga kombinasi entitas atau bisnis sepengendali. Metode akuisisi ada 4, yaitu yang pertama pengidentifikasian pihak pengakuisisi, yang kedua penentuan tanggal akuisisi, ketiga pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil ahli dan kepentingan pengendali, dan yang terakhir pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengakuan dalam PSAK 103, di mana pihak pengakuisisi mengklasifikasikan atau menentukan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih-alih sebagaimana diperlukan untuk menerapkan SAK lain. Untuk membuat klasifikasi harus berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional atau akuntansinya, dan kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi. Selanjutnya pengukuran, di mana pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih-alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Adapun terdapat pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 46, imbalan kerja sesuai dengan PSAK 24, dan aset indemnifikasi atau nilai yang dijamin. Adapun pengecualian dari prinsip pengukuran, yaitu hak yang diperoleh kembali aset tak berwujud, penghargaan pembayaran berbasis saham, dan aset dimiliki untuk dijual. Selanjutnya, periode pengukuran, di mana periode pengukuran tidak boleh melebihi 1 tahun dari tanggal akuisisi dan berakhir segera setelah pihak pengakuisisi menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal. Jika proses kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan, pihak pengakuisisi melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai. Pihak pengakuisisi menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan berdampak pada pengukuran yang diakui. Pihak pengakuisisi mengakui aset atau liabilitas tambahan jika informasi baru diperoleh mengenai fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi. Goodwill adalah suatu aset mewakili manfaat ekonomi di masa datang yang timbul karena adanya pembelian aset yang secara individu tidak diidentifikasi dan diakui secara terpisah. Apabila kepentingan ekuitas pihak yang diakuisisi lebih andal, maka goodwill akan ditentukan dengan nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang dialihkan. Apabila terdapat imbalan yang dialihkan, maka nilai wajar kepentingan ekuitas pengakuisisi akan ditentukan dengan teknik penilaian. Pihak pengakuisisi akan mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih dari nilai agregat dari 1. Imbalan yang dialihkan, 2. Kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, 3. Nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Apabila jumlah B melebihi jumlah A,
maka pihak pengakuisisi akan mengakui keuntungan yang dihasilkan dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi. Pembelian diskon ini dapat terjadi karena adanya pembelian secara terpaksa atau karena adanya pengecualian. Sebelum diakui, pihak pengakuisisi akan menilai kembali apakah seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang dialihkan, serta aset atau kewajiban lainnya itu telah teridentifikasi dengan tepat. Imbalan yang dialihkan ini diukur pada nilai wajar yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi dan liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari pihak diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Imbalan kontingensi timbul karena adanya kesepakatan, diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, diklasifikasikan sebagai liabilitas atau ekuitas berdasarkan definisi instrumen ekuitas. Pengakuisisi akan mengklasifikasikan hak atas imbal hasil yang dari imbalan yang dialihkan sebelumnya sebagai aset jika memenuhi kondisi tertentu. Dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pihak pengakuisisi mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai dengan standar akuntansi keuangan terkait untuk pos-pos atau item tersebut, tergantung dari sifatnya. Kemudian, selanjutnya di sini ada 4. Yang pertama itu ada hak yang diperoleh kembali atau diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama sisa periode kontraktual yang mendasari kontrak tersebut. Kemudian yang kedua ada liabilitas kontingensi. Biasanya diakui pada tanggal akuisisi setelah pengakuan awal dan sampai liabilitas diselesaikan atau dibatalkan, atau yang biasa disebut juga kadaluarsa. Kemudian yang ketiga, ada aset indemnification yang dimana aset indemnification ini diukur dengan dasar yang sama seperti liabilitas atau aset yang dijamin, dengan mempertimbangkan pembatalan kontraktual setelah pengakuan awal. Kemudian yang keempat itu adalah ada imbalan kontingensi yang beberapa perubahan nilai wajar imbalan kontingensi yang diakui pihak pengakuisisi setelah tanggal akuisisi mungkin dihasilkan dari adanya informasi tambahan yang didapatkan pihak pengakuisisi setelah tanggal tersebut tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi. Kemudian selanjutnya ada pengungkapan, yang dimana pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu selama periode pelaporan berjalan atau setelah akhir periode pelaporan tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan tersebut. Kemudian selanjutnya pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan perjalanan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode pelaporan sebelumnya. Jika pengungkapan spesifik yang dipersyaratkan tidak mencapai tujuan pengungkapannya, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan seluruh informasi tambahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan untuk ketentuan transisinya, aset dan liabilities yang berasal dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum 1 Januari 2011 tidak disesuaikan dengan berlakunya persyaratan ini. Kemudian yang kedua ada goodwill yang diakui sebelumnya prospektif untuk kombinasi bisnis sebelum tanggal 1 Januari 2011. Yang pertama itu menghentikan amortisasi goodwill, yang kedua mengeliminasi jumlah tercatat yang terkait dengan akumulasi amortisasi sehubungan penurunan goodwill, yang ketiga melakukan uji penurunan nilai atas goodwill. Selanjutnya adalah ketentuan transisi. Investasi yang dicatat dengan metode ekuitas setelah 1 Januari 2011.
Nah, ini diperoleh setelah 1 Januari 2011, itu amortisasi goodwill tidak termasuk dalam menentukan bagian entitas atas laba rugi investasi. Penghasilan jika muncul goodwill akan menentukan bagian entitas atas laba rugi. Nah, kalau sebelumnya itu akan menghentikan amortisasi goodwill dan juga menghentikan goodwill negatif. Nah, berikut adalah ilustrasi penggabungan usaha. Untuk mencari goodwill, caranya kita harus menghitung investasi S-nya. Nah, nilai wajar asetnya jadi kita cari jadi 1 juta ditambah 300.000 dapatlah 1.300.000. Maka kita masukkan di goodwill-nya sama dengan 1.200.000 dikurang 80% dikali 1.300.000 sama dengan 160.000. Itu jika goodwill untuk parent. Nah, kalau untuk NP-nya 160.000 dibagi 80% dikali sama 20%, jadi 40.000. Jika goodwill hanya untuk parent, jadinya 160.000. Yang ini untuk parent. Jika untuk parent yang non pengendali itu 200.000. Aset digabungkan sebesar nilai wajar 1.500.000 ditambah 300.000 dapatlah 1,8. PSAK lama yang digabungkan hanya 1,5 juta ditambah 80% dikali 300.000. Nah, yang non MCI 1 juta dikali 20% dapat 200.000. Sedangkan yang baru 1,3 juta dikali 20% dapatlah 260.000. Nah, ini adalah tabel perhitungan untuk induk dan anak fair value-nya. Nah, untuk bagian aset lancar, tidak lancar, dan investasi di anak, total induknya 8.200.000 dan total anak fair value-nya 2.300.000. Untuk bagian liabilitas dan ekuitas, total induknya 8.200.000 dan total anak fair value-nya 2.300.000. Setelah kita mencari ini, kita bisa hitung di konsolidasinya. Aset lancarnya 2,5, aset tidak lancar 6.800.000, goodwill-nya 160.000, dapatlah 9.460.000. Nah, begitupun dengan liabilitas dan ekuitas, hasilnya juga sama, 9.460.000. Nah, aset itu menjadi lebih besar itu karena faktornya dari jumlah akuisisi, perbedaan book value, fair value, dan HP-nya. Nah, berikut adalah goodwill yang tidak diamortisasi. Goodwill dinilai apakah mengalami penurunan nilai. Nah, itu akan selanjutnya direview setiap pelaporan. Nah, penurunan nilai ini itu untuk tercatat terlebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh kembali. Nah, itu caranya adalah yang pertama, nilai wajar dikurangi biaya penjualan, itu kalau misalnya dijual. Nah, yang kedua, nilai pakai atau hasil dari investasi di masa yang akan datang, itu jika dipakai atau dipertahankan. Nah, berikutnya adalah penurunan nilai investasi. Nah, bagaimana cara untuk menghitung penurunannya? Nah, yang pertama, kita harus mengalokasikannya ke goodwill, dan yang kedua, sisanya dialokasikan ke aset yang tidak lancar secara pro rata. Nah, yang diinvestasi pada PPA ini, nah ini kan totalnya 120.000 ya. Nah, nilai yang dapat diperoleh kembali itu adalah sebesar 90.000. Kita menotalkan dari goodwill, properti dan aset tetap, carrying value-nya di 120.000, sedangkan impairment loss-nya 30.000, dapatlah 90.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.